Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para jamaah sekalian, para ayah, para ibu, ayyuhal aba wa ayyatuhal ummahat, para wali santri yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali materi kita selanjutnya ya. Oke, alhamdulillah. Kita sudah melewati muqaddimah ya jemaah insyaallah ya. Baru muqaddimah insyaallah. Ya, tadi kita sampai ke bahwasanya anak-anak adalah harta yang paling berharga. Dan ternyata tadi kita nyampaikannya baru urusan akhirat aja. Baru urusan akhirat. Karena di awal tadi saya sampaikan anak-anak harta yang paling berharga dunia akhirat. Dunia akhirat. Kalau akhirat sudah kita bahas tadi ya. Sekarang masa dunia. Ini agar kita semakin memotivasi bahwasanya harta paling penting anak. Curahkan semuanya untuk anak. Nomor 1 anak. Kalau kita tadi sudah bahas tentang pentingnya di akhirat, di alam kubur, sekarang di dunia. Kalau di dunia, manfaat anak itu kita rasakan nanti kalau sudah dewasa, kalau sudah besar. Memang ketika kecil ya kita mendidik pas kecil. Kalau sudah besar, itulah harta kita nanti. Pertama, anak sumber kebanggaan. Mungkin kita ya yang masih umur 30, umur 40 itu mungkin belum terlihat ya. Tapi coba tanya orang tua kita yang umurnya 50, 60, 70. Coba tanya deh. 50, 60, 70, 80 bahkan. Coba tanya, mereka pasti jawab harta yang paling berharga mereka anak. Sekarang enggak mungkin. Apalagi kita pas 30, 20 itu mungkin enggak ngerasa. Enggak ngerasa anak itu harga berharga, enggak. Tapi nanti 50, 60, 70 baru kerasa anak itu yang paling berharga. Jangan sampai nyesel nanti. Pertama sebagai sumber kebanggaan dan kebahagiaan. Coba nanti sudah umur 70, mohon maaf, umur 50, 60, 70. Kalau ngumpul-ngumpul dengan teman-teman 50, 60. Kalau sekarang belum kelihatan karena di sini masih ya 40 lah ya. Walaupun ada 50 ya. Kalau 40 berarti SMP, SMA gitu ya rata-rata ya. Tapi nanti kalau sudah 50, 60, itu kalau ngumpul sama teman, yang diobrolkan apa sih? 60 deh, ya mungkin 50 masih nih. 60. Kalau ngumpul sama teman-teman yang diobrolin apa? Hah? 60 masih ngobrol ini, ngobrol perusahaan, manajer. 60 masih ngobrolin omset udah berapa? Apa 60? Yang diobrolin anak yang diobrolin. Mbah-mbah, kakek-kakek 50 60 itu kalau ngumpul-ngumpul yang diobrolin anak.
Tanya. Dan betapa banyak orang tua, orang tuanya itu tidak punya kedudukan di masyarakat. Orang tuanya sederhana, orang tuanya miskin, orang tuanya mungkin bukan orang yang kaya, bukan pejabat. Tapi kalau lagi ngumpul-ngumpul, kemudian ngomong anak, dia yang paling bangga. Padahal mohon maaf, bisa jadi dia, ini mohon maaf ya, bukan meremehkan ya, tukang parkir, ada yang ART, ada yang apa. Tapi karena anak-anaknya berhasil, itu kalau ngumpul-ngumpul dia yang paling menegakkan kepala ngobrol. Anak saya ya alhamdulillah, satunya sudah doktor di luar negeri, satunya lagi sudah ini. Padahal dia mohon maaf mungkin ART itu ke apa, buruh cuci, buruh apa. Tapi kalau ngumpul-ngumpul dia paling semangat. Gak punya kedudukan. Sebaliknya, ada yang dia kaya, dulu rajin cari uang, lembur, punya perusahaan, punya bisnis di mana-mana, kaya, bahkan bangun karir sebagai pejabat, gini. Tapi betapa banyak ketika ada acara arisan, kumpul RT, acara kumpul keluarga, males ngumpul. Kenapa kira-kira? Takut ditanya anaknya. Malas ngumpul. Arisan RT, kumpulan keluarga apa. Malas kenapa? Takut ditanya anak. Anaknya ternyata kurang diperhatikan, terlibat narkoba, gak sukses, manja. Anaknya, apalagi anak perempuannya, sempat dihamili oleh orang lain, sempat pacaran, dia gak peduli, dia begini dan sebagainya. Takut ditanya. Jadi yang dirasakan oleh bapak ibu kita sekarang yang 50-60 itu sumber kebanggaan. Harta di dunia kerasa nanti anak itu. Saya punya teman ini di kedokteran dulu. Bapaknya tukang becak, anaknya sudah sekolah spesialis sekarang. Insya Allah, tukang becak, masuk berita nasional. Adik kelas saya masuk berita nasional, bapaknya tukang becak, anaknya kedokteran UGM. Insya Allah. Dia walaupun begitu tukang becak, tapi dia pas ketemu dengan pejabat-pejabat, dia ketemu dengan orang-orang hebat, dia negakkan kepala. Walaupun tukang becak. Ini adik kelas saya kenal dekat sama dia. Adik kelas saya, dia orang masjid juga. Sering dulu pas S1 sering kumpul di masjid. Adik kelas saya, bapaknya tukang becak. Keluar berita nasional ya. Sekarang sudah selesai sekolah anestesi, jadi dokter spesialis. Bapaknya itu karena masuk berita nasional, dia cerita bapaknya diundang pejabat, diundang apa. Tegak dia begini bapaknya, tukang becak. Tegak. Ngobrol. Kenapa? Harta berharga. Belum lagi saya dengar cerita. Ada orang tua, pas tua qadarullah kena penyakit stroke. Mudah-mudahan kita nggak ada, sehat semua. Stroke, ya stroke secara kedokteran ada stroke iskemik, ada stroke hemorrhagic. Ini kena stroke hemorrhagic. Ya kalau stroke hemorrhagic berarti terjadi perdarahan pada otak sehingga lumpuh, nggak bergerak. Orang stroke. Nggak bisa bergerak, bahkan mohon maaf dicebokin, baju dipakaikan. Kira-kira kalau kita dalam posisi itu, siapa yang paling kita harapkan? Siapa para jamaah yang paling kita harapkan? Siapa? Anak, sahabat, orang tua dan sebagainya. Anak.
Saat kita sudah lemah, papa, tak berdaya, terkena penyakit demensia dalam ilmu kedokteran, Alzheimer namanya, penurunan daya ingat, fungsi memori dan fungsi motorik ketika tua. Siapa yang menjamin kita hidup di masa tua nanti kita tetap segar bugar? Bisa jadi, bukan nakut-nakutin, bisa jadi ketika tua kita lemah. Ada yang kena stroke, bisa jadi. Ada yang sampai sepuh banget, 70-80 sudah lupa, sudah bungkuk, sudah tua, sudah ini. Siapa yang kita harapkan? Siapa yang kita harapkan? Anaknya. Harta paling berharga. Coba tanya orang-orang tua sepuh sekarang yang 70 tahun, kakek-kakek kita, bapak ibu kita 70 tahun di rumah, pensiun. Ada yang sakit, lututnya sakit, dan itu sunatullah. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya illa haram, kecuali penyakit tua. Pasti. Siapa yang jamin nanti masih kuat siku, masih kuat lutut jalan, masih kuat makan, masih kuat bergerak, tulang belakang masih kuat menyangga, bungkuk, yang nganterin berobat ke rumah sakit, yang kontrol ke dokter, temenin berobat. Siapa yang menjamin kita sehat sampai tua, fresh kayak gini? Jangan-jangan kita ada yang, siapa yang diharap setelah saat itu? Anak. Saya punya beberapa kenalan dan beberapa pasien yang nyeboin anaknya. Istrinya juga sakit juga soalnya. Yang nyeboin anak. Gak mungkin itu. Tetangga, teman kantor, ikhwan kajian, yang nyeboin anaknya. Yang gantiin popoknya anaknya. Siapa yang menjamin kita besar, tua, sehat? Gak ada. Dalam ilmu kedokteran ada namanya ilmu geriatri, ilmu yang mempelajari tentang khusus orang tua. Namanya ilmu geriatri. Dan salah satu psikologinya dipelajari di situ adalah ketergantungan orang tua terhadap anaknya. Jadi kalau sudah tua itu yang dipikirin anaknya. Kalau sudah tua 70 tidak ada yang dia nanti telepon anaknya. Anaknya nelpon, nggak ada yang diharapkan lagi selain anaknya datang ngunjungin dia ke rumah bawa cucu. Itu harapan. Itu aja penantian usia tuanya itu. Itu dalam ilmu geriatri. Yang dinantiin tuh anak. Teleponnya anak, beritanya sama. Satu lagi, Lebaran, Idul Fitri, yang paling diharap semua anaknya pulang, kunjungin dia, bawa cucu-cucu. Itu aja. Itu kebahagiaan, gak ada yang lain. Nah, jadi sekarang kalau kita sudah sia-siakan anak pas kecil, gimana? Gak ada kenangan indah, gak pernah diajarkan, gak main. Gimana kita harapkan dia sibuk, dia nelpon kita, dia sibuk juga nanti. Sibuk. Ya, dan di buku ini saya tulis, di buku ini juga. Ya, di buku ini juga saya tulis ya, dalam di awal itu, ya abati, innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiran wa adaqtani waladan wa adaqtuka syaikhan. Ini ungkapan dari Tuhfatul Mauludnya Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah di buku ini. Tuhfatul Maulud itu tentang pendidikan anak, punyanya Ibnul Qayyim, tapi buku ini bahasanya tingkat tinggi ya. Ya abati, wahai bapakku, innaka aqaqtani saghiran, engkau dulu mendurhakai aku ketika kecil. Fa aqaqtuka kabiran, kalau sudah besar saya juga durhakai kamu. Wahai bapakku, engkau telah menyia-nyiakan aku ketika kecil, dan aku sia-siakan engkau syaihan nanti. Aku sia-siakan engkau ketika tua.
Jadi jangan protes, kata anaknya. Jangan protes. Pas kecil kamu sia-siakan aku, ntar tua lihat aja ntar. Nggak peduli. Jangan sampai nanti anak kita berpikir gitu. Kecil nggak pernah main, nggak pernah dididik, nggak pernah dibelai, nggak pernah di sini, ya udah ntar lihat aja udah tua ntar. Emang peduli amat? Kan gitu. Sebutkan Ibnu Qayyim nih. Jangan sampai anak kita ngomong gitu. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya harta kita ya. Anak itu harta terbesar dunia akhirat. Makanya itu jangan nomor kesekian. Intinya sekali lagi tenaga, waktu, pikiran khusus. Jangan sisa gitu aja. Ya, jangan sisa. Harus ada program pendidikan dan sebagainya. Dan tentunya kita orang tua juga harus belajar. Ya, belajar. Kalau kita pengen ngajarin akidah dan tauhid yang baik pada anak, kita ngaji juga. Kalau kita pengen belajar sirah, mau ceritain ke anak, kita juga ngaji sirah juga gitu kan, ceritain ke anak ya. Jadi orang tua juga ngaji juga, belajar juga tetap gitu loh ya. Demikian juga, dan saya bersyukur dulu belajar makharijul huruf, belajar bahasa Arab. Jadi ketika ngecek hafalan anak-anak, tahu gitu ya, mana jangan sampai ketukar sin sama sya, dha dan sebagainya, jangan ketukar kayak gitu ya. Baik para jemaah, masih ada waktu ini, masih ada. Kita masuk bab pertama. Bab pertama udah mau ditutup. Oke, bab pertama. Nah, ya. Anak-anak rusak karena kelalaian orang tua. Nah, ini saya review cepat aja ya. Anak-anak rusak karena kelalaian orang tua. Jadi para jamaah sekalian, teman-teman, anak-anak rusak ya. Anak-anak nggak bisa diatur. Itu pertama, jangan nyalahkan siapapun. Jangan salahkan lingkungan. Jangan salahkan teman main. Oh, gara-gara teman mainnya begini. Dia juga nakal gara-gara teman main. Jangan salahkan ustadz di pondok juga. Saya titipin anak saya di sini jadi hafizah. Kenapa kok begini? Tapi salahkan diri sendiri, salahkan orang tua. Dan ini adalah ucapan Ibnu Qayyim dari Tuhfatul Maulud. Saya tulis di situ. Ibnu Qayyim beliau mengatakan aksarul aulad innama jaa fasaduhum min qabilil aba. Ya, halaman 2 ya. Jadi kebanyakan anak-anak rusak itu karena orang tuanya, min qibalil aba. Rusak karena orang tua. Kenapa? Wa ihmalihim lahum, karena lalai. Wa tarki ta'limihim faraiduddin wa sunanihi, dan enggak mau ngajarkan dasar-dasar agama dan sunnahnya. Enggak ngajarin sholat, enggak ngajarin sunnah-sunnah, adab-adab. Jadi yang ngajarin apa? Yang ngajarin doa masuk WC, keluar WC itu orang tua. Orang tua. Ibunya yang talqin. Alif, ba, ta, ibunya yang talqin, di bawah pengawasan bapak. Bapaknya ngawasin. Jadi kalau ibunya belum bisa, daftarkan ibunya belajar makharijul huruf, tahsin, supaya dia bisa ini. Nah, itu tanggung jawab bapak. Yang mikirin entah gimana nyediain program atau ngantar ibunya, ngantar jemput ibunya supaya belajar tahsin, belajar qiraah. Tugas bapak berarti. Enggak ngajarin. Wa adauhum sigoron, ya, karena orang tua menyia-nyiakan ketika kecil. Ya, jadi sebabnya anak rusak orang tua. Jangan salahkan yang lain dulu. Orang tua yang wajib ngajarin dan memperhatikan serta memfasilitasi orang tua. Ya, orang tua. Dan di sini disebutkan faraiduddin, dasar-dasar agama. Jadi sholat apa itu orang tua sebenarnya yang ngajarin. Ya, yang ngajarin, yang memperhatikan gitu. Minimal pernah, jangan sama sekali. Jangan artinya jangan nggak pernah sama sekali. Orang tuh minimal pernah. Oke lah ya, sibuk apa, kok beda keadaan, oke. Oh, boleh. Tapi jangan nggak pernah sama sekali. Walaupun sibuk-sibuk, sempatkan ngajar anak kita. Cek bacaan sholatnya. Jadi anak kita yang paling kecil aja bisa tuh 2 tahun 3 tahun bisa kita ajarin sholat.
Allahu Akbar. Kita talqin kan bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, Subhanallah bihamdi, Subhanallah bihamdi, Rabbighfirli warhamni. Kita ajarin anak itu, kita talqin. Jadi jangan nggak pernah. Karena faraiduddin orang tua punya tugas, kata Ibnu Qayyim. Ngajarin puasa orang tua juga. Yang ngajarin, yang apa. Oke lah kalau nggak sempurna, nggak. Tapi poinnya jangan nggak pernah sama sekali. Itu poinnya. Poinnya seperti itu. Kalau saya pernah, alhamdulillah, pernah anak dipanggil ya, anak masih 5 tahun 6 tahun tak panggil. Gimana coba cara sholat? Dia praktekin, terus dia baca, saya talqin. Ini bacanya begini, subhanallah, subhanallah. Pernah. Walaupun nggak sempurna, nanti mungkin yang menyempurnakan mungkin di pondok dia. Minimal kita dasar-dasarnya enggak. Jangan sampai nggak pernah. Makanya tadi anak 2 tahun tadi kita talkinkan kalimat syahadat. Pernah ngajar seperti itu. Ya, jadi anak rusak karena kelainan. Dan dalam ilmu psikologi modern, mereka nggak setuju dengan kata-kata anak yang nakal. Teman-teman psikologi nggak setuju dengan istilah anak-anak nakal, nggak setuju. Yang ada anak-anak kurang perhatian. Nah, psikolog nggak setuju dia. Nggak ada anak-anak yang nakal, yang ada anak-anak kurang perhatian. Karena dia kurang perhatian, kurang diajak ngobrol, akhirnya mencari perhatian dengan cara melakukan hal yang aneh-aneh, ribut, teriak-teriak, main ini, loncat, begini. Itu cara dia cari perhatian. Sebagaimana kenakalan remaja. Mereka pun bilang nggak ada kenakalan remaja. Yang ada remaja kurang perhatian, kurang arahan. Coba lihat remaja kebut-kebutan di jalan. Dia nyari apa sih? Kan nyari perhatian, eksistensi ini lo gitu loh. Cuma cara nyari perhatiannya salah. Harusnya kan kita arahkan cara cari perhatiannya dengan prestasi, bukan dengan begitu. Anak-anak coba yang pasang apa sih, piercing gitu apa ya? Anting, piercing gitu. Itu sebenarnya dia jadi apa sebenarnya sih? Anak-anak muda tuh yang tatoan apa aneh-aneh gitu. Piercing, dia nyari apa? Nyari perhatian, dia oh ternyata ada tuh begini-begini. Ini beda loh. Perhatian beda, nyari perhatian kan? Karena kurang perhatian. Jadi nggak ada sebenarnya anak-anak nakal, yang ada kurang perhatian, kurang diarahkan. Ketika salah orang tua nggak ngelurusin baik-baik, ini nggak boleh ya, bapak nggak suka kamu gini, yang ini aja, nggak perhatian. Ini nggak ada istilahnya anak-anak nakal. Ntar teman-teman psikologi marah, nggak ada, kurang perhatian. Seperti itu. Ya, jadi orang tua harus mengajarkan dasar Islam, adab Islam dan akhlak mulia. Kemudian di situ juga saya tulis juga sebab utama kerusakan anak. Pertama, orang tua terlalu sibuk dan tidak mengawasi dengan siapa anak bergaul. Ya, tidak mengawasi dengan siapa anak bergaul. Dan di situ ada di bab khusus ya. Enggak apa-apa loncat-loncat dikit deh. Yang penting-penting mau habis nih waktunya ya. Kemudian itu ada di bab mana nih? Halaman 14. Halaman 14 ya. Ini penting juga. Jadi inti pendidikan anak adalah menjauhkan dari teman yang buruk. Di situ saya bawa ucapan Al-Ghazali halaman 16. Aslu ta'di bisibyan al-hifdhu min qurana isu. Ya insyaallah ini perkataan-perkataan ulama kita nukil ya. Jadi aslu ta'di bisibyan, inti pendidikan anak adalah menjauhkan dari teman yang buruk. Jadi yang merusak anak dua. Pertama, orang tuanya sibuk, yang kedua temannya yang buruk. Lalu apa peran orang tua di sini? Peran orang tua adalah orang tua harus tahu dengan siapa anaknya berteman. Ini wajib orang tua tahu nih. Orang tua nggak boleh cuek,
dia harus tahu dengan siapa anaknya berteman, siapa sahabat karib anaknya, siapa teman karib anaknya, dan siapa anaknya itu menghabiskan waktu mayoritas. Harus tahu orang tua, jangan cuek sama sekali. Kalau dia buruk, bilang jangan main sama itu. Harus tahu orang tua. Orang tua harus tahu siapa. Teman main di kompleks siapa, harus tahu. Teman sebangku di kelas harus tahu. Tanya terus di kelas main sama siapa. Oh, main dengan fulanah. Kita harus tahu tuh fulanah tuh bagaimana. Kalau bisa tahu orang tuanya kerjanya apa. Kalau saya itu yang saya terapkan dengan anak-anak. Setiap nganter ini kan, kalau ada waktu saya nganter anak-anak sekolah. Di mobil ngobrol, siapa aja temennya. Oh, namanya ini. Nanti saya cari itu. Baik nggak anaknya? Tanya. Siapa? Harus tahu siapa, tanya teman-teman dekat teman itu siapa. Saya pernah anak-anak saya main di kompleks, pulang-pulang tuh bawa oleh-oleh kata-kata aneh-aneh. Kata-kata aneh-aneh itu orang tua. Kita di rumah baik, tapi pulang main ke kompleks di belakang itu, main di lapangan, pulang-pulang ada kata-kata aneh, kata-kata yang ini dari siapa bilang gitu. Oh, dari ini. Kita teliti, saya sama istri nanya itu siapa sih? Oh, ternyata anak ini memang dia orang tuanya ya begitulah ya. Jadi anaknya anaknya kurang perhatian alias dalam tanda kutip nakal. Akhirnya saya pun bilang sama anak sama istri, "Nak, Bapak, Abi sama Umi nggak suka kamu main sama itu. Abi, Umi nggak suka kamu main sama itu. Kamu main sama yang ini aja. Nggak usah main sama yang itu lagi ya." Kita arahkan. Harus tahu. Begitu juga dengan teman sekolah. Saya tanya biasanya. Anak-anak saya tanya, teman sebangkunya siapa? Oh, teman sebangku saya ini. Saya cari informasi nanti. Itu sebangku tuh dia gimana? Teman ngumpul dan sebagainya. Harus tahu. Sampai kuliah nanti kalau seandainya kuliah. Cari informasi temannya siapa di kuliah. Teman sebangkunya cari informasinya. Kalau nggak bagus, dinasehati jangan sama yang itu. Nah, kalau kita pernah dengar bapaknya kiai, bapaknya ustadz, anaknya bejat, kemungkinan besar teman. Dan salah satu kelalaiannya tadi dia nggak ngarahin dari kecil. Dan kalau dari kecil kita sudah biasakan orang tua tuh ngarahin teman main, ntar kalau kuliah bukan aneh lagi. Sudah kuliah, sudah SMA, orang tua bilang, bapak nggak suka main sama itu. Dia bukan aneh lagi. Memang itu kebiasaan orang tua saya sejak kecil. Seperti itu. Harus tahu. Ya, harus tahu. Ya, saya sampai hafal nama teman-teman anak saya karena saya tanyain terus. Saya hafal. Saya tanya terus, main sama siapa? Main sama ini. Oh iya. Hafal, karena nanyain terus. Ini kunci pendidikan. Betapa banyak kita dapat teman yang buruk, udah buruk. Dan terlalu banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang pertemanan yang buruk kan? Iya kan? Tentang teman tentang penjual minyak wangi dengan penempa tukang besi. Ya. Al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Itu dalil banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, banyak dalilnya. Anak kita juga sama, jadi harus tahu. Nah, sekarang nih para jamaah ini harus tahu nih teman-temannya siapa, gaulnya, apanya, tanya. Sama siapa aja mainnya. Setelah tahu selidiki. Jangan enggak, dia pengaruh nanti. Nah, kalau ada apa-apa komunikasikan dengan ustadz di pondok. Kan gitu. Enak jadinya kan ada komunikasi gitu. Seperti itu. Ya, mungkin kita cukupkan kayaknya. 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi ya. Kita bahas bab yang mana nih? 5 menit yang lagi. Bahas bab yang mana nih? Nah. Oh, kita review cepat aja ya, review cepat. Nah, jadi pertama kan anak-anak rusak karena kelalaian orang tua. Terus bab selanjutnya memilih lingkungan yang baik untuk anak dan istri. Ya, jadi kita memang harus pilih lingkungan yang baik ya untuk anak dan istri. Ya, bahkan ada teman saya sampai pindah rumah. Pindah perumahan karena di perumahan tersebut anak-anaknya katanya nakal-nakal katanya. Dan anak-anak nggak bisa dicegah keluar main. Dia pindah. Dia pindah karena mampu pindah. Demi pendidikan anak-anak ada. Dia ngomong langsung ke saya. Dia bilang, itu anak-anak di kompleks nakal-nakal katanya. Dan anak-anak, dia anaknya cowok soalnya. Nggak mungkin ditahan dia. Anaknya cowok 2.
nggak mungkin dicegah kan. Dia pasti keluar main. Dah begitu main ternyata anak-anaknya wah kata-katanya sumpah biasa gitu, akhirnya dia pindah ke rumah. Kenapa nggak untuk anak kita? Ya, kenapa nggak kita aja kan kalau kerja nggak bagus minta resign. Iya tuh. Anak kita kenapa nggak? Dia sampai gitu. Itu teman saya dia pindah. Berarti kurang lebih seperti itu. Tadi udah inti pendidikan anak menjauhkan teman yang buruk. Kemudian mendidik anak di rumah termasuk meniti karir. Nah bab ini saya tujukan untuk ibu-ibu ya madrasah. Karena kadang-kadang sebagian ibu-ibu yang fokus mendidik anak di rumah itu merasa insecure. Bahasa sekarangnya ya. Merasa insecure, ya insecure kan nggak aman ya. Teman-teman saya tuh sudah ada yang jadi dosen, doktor. Teman-teman saya sudah ada yang bangun bisnis, punya cabang, punya ini. Ada yang punya salon, ada yang apa. Masa saya di rumah doang nggak ada apa-apa? Ini insecure. Oleh karena itu saya tulis mendidik anak di rumah termasuk meniti karir. Dan ini karir terbaik. Jangan ibu-ibu jangan ya. Ini karir terbaik udah ini. Mendidik anak di rumah, insyaallah. Jangan iri, ya, jangan iri dengan yang mereka itu, ya. Apalagi saya pernah dapat curhat ya dari teman-teman yang kerja kantoran itu, masya Allah ya, dia merasa nggak nyaman kerja di kantor ya, karena ikhtilat, karena apa, karena begini. Sebagiannya lagi terlibat cinta lokasi, ya, jaga malam bareng di rumah sakit, jaga malam bareng, malam-malam nunggu pasien, ngobrol-ngobrol, ngalung tidur jatuh cinta, ya kan? Ya, jatuh cinta dari ngobrol-ngobrol gitu kan, jaga malam ya, ngobrol-ngobrol, akhirnya ya seneng ya, ternyata manis juga, cantik juga, masya Allah ya, gitulah banyak itu. Makanya alhamdulillah di rumah fokus. Bab selanjutnya, ayah engkau kepala madrasah berperanlah. Nah sudah tadi ya kurang lebih ya. Ingat kepala sekolahnya harusnya lebih pusing, harus lebih pusing ya. Kemudian keutamaan memiliki banyak anak apabila dididik dan baik, nanti dibaca ya. Kemudian pahala mendidik anak perempuan sangat besar. Nah ini ditujukan buat apa? Buat orang tua yang punya pendidikan. Karena mendidik anak perempuan secara umum lebih sulit, lebih butuh perhatian, dan dalam ilmu agama juga penjelasan ulama juga demikian, lebih butuh perhatian, lebih butuh fokus. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, dua orang yang mendidik anak dengan baik dengan aku di surga bertetangga. Bertetangga artinya derajat apa? Hampir sederajat gitu kan. Ya, padahal ada sahabat datang ke Nabi, ya Nabi Allah, uridu murafataka fil jannah. Saya pengen menemani engkau di surga gitu. Maksudnya selevel berarti kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku terhadap dirimu dengan banyak sujud. Jadi sahabatnya kalau pengen bareng sama saya banyakin sholat. Itu sahabat gitu ya. Nah, tapi dengan mendidik anak perempuan dua orang yang baik, dengan ini, dengan perhatian bagus, dia ini, itu bisa bertetangga dengan Nabi di surga. Ya, seperti itu. Kemudian tadi udah ya, anakmu yang paling tulus mendoakan. Kemudian bahagiakan istrimu jika ingin anak yang soleh dan berakhlak. Nah ini juga ya. Jadi kalau kita pengen anak kita soleh dan soleha, memang tugasnya suami ya bahagiain istri. Ya sama juga kayak kepala sekolah di sini. Kalau pengen ini ya guru-gurunya dibuat sejahtera dulu ya. Jangan sampai guru-gurunya dituntut fokus mendidik, tapi guru-gurunya karena gajinya sedikit misalnya ya, akhirnya nyari sampingan, jual gorengan, jual gimana mau didik gitu kan. Iya tuh. Nah, sama juga ibu juga sama ya, bapaknya harus bahagiakan dulu. Ya bagaimana mau anak yang soleh ya, mau berangkat berkelahi dulu sama bapaknya. Ya, debat dulu sama istrinya, sampai kantor lanjut debat via WhatsApp. Iya kan? Itu gimana didik anaknya, gimana dia mau talqin alif bata dan sebagainya. Kemudian juga ada bab selanjutnya, ayah ibu ajarkan tauhid. Ini prioritas pendidikan, kita harus ajarkan tauhid kepada anak-anak kita, dan tentunya kita harus belajar juga. Dan yang terakhir tadi, doa anak yang bisa jadi kurang bermanfaat. Ya mungkin demikian insyaallah babnya, kapan-kapan kita bahas insyaallah untuk babnya.